mempertimbangkan kepentingan perkembangan jangka panjang perusahaan. Sam Perusa en Song Xiaoqiao. Semua Dion Serkan kepada pemegang saham. Saya mendukung ini. Anda tidak bisa membiarkan tikus merusak panci sup. Domba hitam ini jangan tinggal di perusahaan. Hal yang sangat memalukan. Anda tidak harus menjadi pemimpin. Saham Tuan Song di perusahaan kami adalah yang kedua setelah milik Tuan Liu, jadi masing-masing dari kami bisa mendapatkan banyak. Ingin ambil aset Song Xiaoqiao. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Siapa kamu? Apa urusanmu di sini? Suami Song Xiaoqiao. Semua asetnya telah dipindahkan atas namaku. Kalian tidak berhak menangani sahamnya. Nyonya Song Xiaoqiao diagnosed dengan skizofrenia. Ini adalah perjanjian peralihan aset yang ditandatangani olehnya. Silakan lihat. Kamu pria, Song Xiaoqiao sudah memperlakukanmu begitu. Masih mau membela dia? Walaupun Xiaoqiao telah menyakiti aku dalam, dia tetap istri aku. Aku tidak akan meninggalkannya. Tepat sekali, menantu aku. Dia adalah cinta sejatinya Xiaoqiao, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku rasa kalian semua sudah merencanakan harta Tuan Song sejak awal, ya? Mana mungkin aku mengkhianati Xiaoqiao? Semua ini atas keinginannya. Bisa dibilang, ini adalah kompensasinya untukku. Kalian semua orang munafik. Begitu Xiaoqiao ada masalah, ingin membagi sahamnya. Menurutku, niat buruk adalah kalian, bukan? Furent Aja. Jean Menudu, Kirujian Perusa en Disbabkan oleh Song Xiaoqiao. Kami belum menuntutnya ke pengadilan. Kami sudah memberi kesempatan padanya. Intinya, pagi ini kami sudah menyerahkan semua dokumen. Coba telepon lagi. Lihat apakah asetnya sudah berhasil dipindahkan. Dari mana asal, Rider, aset di depan mata tiba-tiba hilang. Kapan datangnya, dia benar-benar tahu memilih waktu. Tuan Li, aplikasi pemindahan aset Anda telah ditolak. Ditolak. Kenapa? Semua dokumen saya lengkap. Kenapa saya tidak bisa mengelola aset istri saya yang sakit jiwa? Beritahu saya kenapa. Mereka bilang ada San Peng yang menilai Nona Song. Dia dilaporkan penilaiannya semua kehilangan efek hukum. Saya dilaporkan. Siapa yang melaporkan saya? Saya yang melaporkannya. Bukankah itu Song Xiaoqiao? Dia masih punya muka datang ke perusahaan. Orang seperti dia tidak punya rasa malu lagi dan tidak takut kehilangan muka. Song Xiaoqiao, bukankah kamu sudah hilang? Direktur San, melihat saya segar bugar berdiri di sini, kamu terlihat terkejut. Tidak. Kami hanya khawatir padamu setelah kamu menghilang dari pusat pemulihan. Kami mencarimu sudah lama sekali. Xiaoqiao. Kamu pergi kemana? Kamu tahu kami dan ayah sangat khawatir? Benar Xiaoqiao, selama 2 hari kamu hilang. Saki dan paman sampai tak bisa makan maupun tidur. Mereka kurus karena itu. Benarkah? Aku melihat kalian berpakaian rapi hari ini. Sepertinya semua orang punya energi dalam menangani asetku. Kami melakukannya. Melindungimu. Melindungiku. Atau melindungi kalian? Song Xiaoqiao maksudmu? Kamu terkena skizofrenia. Jika tidak ditangani, asetmu akan terdilusi oleh para pemegang saham di perusahaanmu. Xiaoqiao. Direktur San telah merawatmu dengan sepenuh hati beberapa hari ini. Kenapa kamu masih melaporkannya? Ya, Xiaoqiao. Di antara kita, ada kesalahpahaman? Aku selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kesalahpahaman? San Peng sudah melakukan banyak hal kejam. Masih berani bicara ini? Lihatlah foto-foto ini. Masih berani ngomong begitu? Orang-orang ini, apakah semuanya? Foto-foto ini. Semua orang kamu sakiti. Kamu masih berani bilang kamu bertanggung jawab. Song Xiaoqiao, makan bisa sembarangan, tapi jangan asal bicara. Apa buktimu kalau aku menyakiti mereka? Kamu mau buktikan, aku tunjukkan. Kamu mau buktikan, aku berikan. Asisten Xiao. Kamu. Kenapa kamu jalan bareng dia? San Peng, kamu ingat dia enggak? Dia adalah kakakku.
Direktur San, hari ini kenapa banyak sekali? Kondisi penyakitmu semakin parah, harus menambah dosis obat. Begitu ya, biar cepat sembuh. Sayang kecil, malam ini kamu milikku. Adikku tidak pernah bangun lagi setelah hari itu. Sekarang, aku mengandalkan infus untuk mempertahankan hidupku. Sanpeng, Saya telah menjadi asisten Anda mengumpulkan bukti. Kali ini, berkat Suster Xiao Qiao, saya mampu mengungkap semua ini ke publik. Sanpeng, Anda tidak memiliki kualifikasi. Saya baru saja masuk sanatorium melalui koneksi. Sanpeng, ini semua bukti kriminal Anda. Apa yang mau kau katakan lagi? Aku. Sanpeng, kamu diduga memalsukan ijazah dan sertifikat, serta memperkosa pasien. Kami akan menyelidiki secara hukum. Silakan ikut kami. Jangan. Xiao Qiao. Benar-benar gak nyangka. Sanpeng bisa jadi orang seperti ini. Untung kamu menemukannya cepat. Benar sekali, sayangku. Dia hampir mencelakanmu. Sanpeng ini benar-benar buruk. Selama kamu di rumah sakit, aku seharusnya selalu ada di sampingmu. Aku terlalu ceroboh. Kalian semua membuat pertunjukan yang bagus. Seolah-olah tidak ada hubungan dengan kalian. Xiao Qiao. Maksudmu apa? Apa yang dilakukan Sanpeng tidak ada hubungannya dengan kami sama sekali tidak tahu. Aku ingin melihat bagaimana kalian melanjutkannya. Karena tidak ada hubungannya dengan kalian. Soal terkena skizofrenia tidak dihitung. Jadi hartaku tidak perlu kalian pikirkan. Sayangku, tentang hartamu ini, kamu masih harus mempertimbangkannya. Meskipun kamu saat ini tidak sakit, kamu memindahkannya ke Siki. Itu lebih aman juga. Benar sekali. Bagaimanapun, perselingkuhanmu jadi bahan pembicaraan. Perusahaanmu ini. Pengisap darah. Semua menargetkan saham MU. Perselingkuhan. Li Siki. Mungkinkah aku memang berselingkuh? Ciao. Video perselingkuhanmu sudah dilihat banyak orang. Apakah kamu lupa? Kamu tidak sakit lagi, kan? Diamlah. Ini bukan saatnya kamu bicara. Li Siki, aku tanya sekali lagi. Apakah aku benar-benar selingkuh? Xiao Qiao. Bukti sudah jelas. Walaupun kamu tidak mau percaya. Faktanya sudah ada di depan mata. Song Xiao, jangan bikin malu di sini. Soal perselingkuhanmu, Siki sudah memaafkanmu. Sepatlah serahkan hartaku Siki. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Siki. Li Siki, Song Desheng, Zhao Tiantian. Kalian bertiga memang pandai berakting. Aku benar-benar ingin melihat kalian nanti berlutut minta maaf padaku. Kalian berdua, silakan masuk. Kalian berdua. Li Siki, kamu itu pria licik. Hari ini, aku akan ungkap semua perbuatanmu. Pria ini kan pemeran utama di video perselingkuhan Song Xiao Qiao. Song Xiao Qiao berani sekali bawa kekasih ke depan suaminya. Xiao Qiao. Maksud kamu apa? Kamu bawa dia ke sini. Untuk menantangku? Li Siki. Berhenti berakting, Xiao Qiao tahu kebenarannya. Kebenaran. Kebenaran apa? Tidak tahu apa kau bicarakan. Comment Bayard Camille Berdua. Membuat operasi plastik mirip Nona Song lalu, merekam video perselingkuhan. Itulah rencanamu. Apa? Orang di video itu bukan Song Xiao Qiao.
Apakah Tuan Song difitnah oleh suaminya? Ada orang seperti itu di dunia ini. Betul. Direncanakan oleh Li Siki menyuap Yang Meili untuk operasi plastik agar mirip denganku. Uang yang kamu berikan terlalu sedikit. Membayar 10 kali lipat dari harga sehingga Nona Yang Meili menjadi lebih cantik dan berbadan lebih baik dari sebelumnya. Suamiku, kamu masih sama seperti dulu kalau soal uang. Terlalu pelit. Bohong. Kamu hanya berbohong. Song Xiaoqiao, demi menutupi perselingkuhanmu. Kamu benar-benar. Bersama-sama mereka berdua berakting di sini. Apa yang kamu inginkan? Tanpa bukti, jangan asal bicara. Kamu sudah berselingkuh, jangan cari alasan lagi. Song Xiaoqiao. Awalnya kupikir kamu sakit makanya melakukan hal buruk pada Siki. Sekarang ternyata semua ini kamu lakukan dengan sukarela. Li Siki, di depan bukti, aku mau lihat kamu masih punya alasan apa. Aku butuh kamu ubah jadi seperti dia. Bersama dia, berpura-puralah berselingkuh. Nanti cukup rekam video perselingkuhannya, lalu kirimkan padaku. Ada uang muka 50 juta di sini masing-masing. Setelah beres, aku akan beri kalian sisa bayarannya. Uang 50 juta untuk operasi wajah, kikir banget ya. Aku kirimkan alamat ke kalian. Kalian bisa bebas beraksi di sana. Ingatlah itu. Semakin keras suaranya, semakin aku menyukainya. Orang ini bajingan. Demi mendapatkan kekayaan, dia melakukan hal gila seperti itu. Ternyata kita telah berdua salah pada Tuan Song. Li Siki ini benar-benar bajingan. Zhou kecil. Aku salah. Xiaoqiao, aku benar-benar salah. Saya bingung dan muncullah ide bodoh ini. Tolong maafkan aku, oke? Sayang, aku salah. Kasih kesempatan lagi, ya? Bukankah kamu yang paling sayang padaku? Apa kamu sudah lupa? Momen indah kita dulu? Cara meminta maaf dengan berlutut memang terlihat rendah hati. Li Siki, aku ingin berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku juga takkan bertemu dengannya. Kakek. Kamu sudah dengar semuanya. Nona Song. Pria seperti itu sampah. Aku takkan menerima uangnya. Cerai dengannya. Aku bersedia jadi saksi kamu. Ungkap semua hal kotor yang dia lakukan. Cerai dengannya, mana seru, karena mau berakting. Aku akan terus meladeninya. Uangnya dari dia, simpanlah. Di sini ada 1 juta, terserah mau pakai bagaimana. Tapi, sebelum aku mencarimu, jangan muncul. Mengerti. Tentang kamu. Bantu aku berakting baik. Bayarannya pasti tidak sedikit. Kakek. Kamu tidak takut mungkin oleh lelaki brengsek itu? Di sini adalah titik buta pengawasan. Mereka tidak dapat melihatnya. Kamu yakin ingin melakukan ini demi pria itu? Mengorbankan diri. Kamu salah. Saat dia mengkhianati, takkan lagi melakukan apapun untuknya. Dia tidak pantas. Apa yang aku lakukan ini? Semua demi diriku sendiri. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu mau? Bagaimana menurutmu? Ingat. Ini bukan sekadar balas dendam. Kehormatan drama ini. Semakin giat kamu beraksi, semakin senang aku. Siap, bos. Li Siki, yang meninggalkanku, akan kutinggalkan juga. Xiaoqiao, maafkan aku ya. Aku menyesal atas apa yang kulakukan. Aku salah, beri 1 kesempatan lagi, bisakah? Biarkan aku menebus untukmu. Sudah terlambat. Tidak. Masih belum terlambat. Asal kamu tidak meninggalkanku, kita masih ada harapan. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak sanggup menanggung rasa sakit kehilanganmu. Li Siki,
Simpan kepalsuanmu. Sikapmu sekarang benar-benar membuatku muak. Aku tahu aku menyakitimu. Aku juga tahu tindakanku tidak bisa membuatmu memaafkan. Namun aku percaya, selama kita bersatu hati, kita bisa melewati masa sulit ini. Aku percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Cinta? Kau pikir kita masih ada cinta? Li Siki, kasihkan perhatianmu ke Zhao Tiantian. Xiao Xiao ku dan Siki. Hanya sebentar terbadahai oleh ketamakan. Sungguh tahu kami salah, beri kami kesempatan lagi, ya? Bukankah kita sahabat karib? Jangan sentuh dengan tangan kot teman kamu, aku tak akan punya lagi seumur hidup. Xiao Xiao. Ayah, kamu kenapa? Mengapa diam saja? Dua orang ini demi mencelakanmu. Bisa menyusun rencana begitu jahat. Benar-benar keterlaluan. Besok kamu cerai dengan Siki, aku usir orang jahat ini dari keluarga Song. Li Siki masuk ke rumah keluarga Song. Bukankah ini karena rencana? Kalian berdua merencanakan untuk merebut harta saya dan bayar utang judi, kan? Ternyata, kamu sudah tahu semuanya. Song Desheng. Song Desheng. Putri, ayah juga tahu dia salah, beri aku satu kesempatan lagi. Penampilanmu sekarang sama seperti saat kamu memohon ampun kepada ibu dulu. Seandainya tahu lebih awal, aku seharusnya biarkan ibu cerai denganmu. Xiao Xiao, kamu adalah permata hati ayah. Masih ingat nggak waktu kamu kecil juara 1 dan kamu minta ayah memuji kamu? Bahkan dulu kamu sudah luar biasa. Sekarang juga sama. Selama bertahun-tahun, kamu melangkah sejauh ini dengan usaha kamu sendiri. Ayah janji, aku nggak akan merepotkan kamu lagi. Aku yakin kalau ibumu ada, dia juga akan memaafkanku. Diam, berani sebut ibuku. Kamu berhutang. Sujud memohon maaf, ibuku memaafkanmu. Demi membantu bayar hutang judi. Dia kerja keras, akhirnya meninggal lebih awal. Saat seharusnya tahu, penjudi akan selalu jadi penjudi. Kata-katamu, aku nggak mau percaya. Xiao Xiao, aku ayahmu, aku janji. Aku nggak akan berjudi lagi. Aku akan lunasi jutaan ini. Aku nggak akan sentuh barang-barang itu lagi. Kamu bantu ayah terakhir kali. Mau pakai uangku untuk lunasi hutang judi kamu? Jangan mimpi. Kesalahan yang ibu buat, aku nggak akan ulangin lagi. Xiao Qiao, kamu anakku, aku ayahmu, kamu nggak bisa lihat aku. Hancur semuanya. Dosa MU sendiri tanggung sendiri, propertiku nikmati sendiri. Berapa banyak orang seperti kamu dan Li Siki selalu ingin menipu istri dan anak perempuan. Orang seperti itu bakal kena karma suatu hari nanti. Aku tidak peduli kamu itu suami atau ayahku, atau pria manapun dalam hidupku yang ingin mengambil uangku. Tidak akan terjadi. Bagus, sangat bagus kata-katanya. Seperti kami yang sudah menikah dan punya aset. Seperti Nona Song, lindungi diri kita. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang brengsek ini. Pak Liu, perselingkuhanku direncanakan oleh mereka. Sekarang semua sudah jelas, pekerjaan dan saham bisa kembali, kan? Tentu saja, Nona Song tidak bersalah. Beritahu Departemen Pengawasan Perusahaan, batalkan semua penyelidikan dan hukuman untuk Song Xiaoqiao. Xiao Xiao. Tentang sebelumnya, aku banyak bicara, jangan dipikirkan. Tidak akan kupikirkan. Tapi saya tidak tahu, apakah istri Anda akan mempermasalahkannya? Tuan Liu, ini bukti Tuan Zhang melecehkan saya. Saya yakin Anda ingin tahu. Tidak mungkin, saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Tuan Song, jika aku tahu ko begitu bebas. Aku tidak akan tahan, kita adalah partner. Hal baik ini seharusnya tidak boleh mengalir ke orang luar. Anda adalah orang yang. Kirimkan aku video HD tanpa sensor dari pertempuran itu. Nanti akan kutunjukkan sesuatu yang lebih seru. Aku satu-satunya yang bisa mengurus urusanmu di perusahaan ini. Kalau kau masih ingin tetap di perusahaan ini, sekalian saja kau layani aku dengan baik. Nama belakangnya adalah kamu siapa? Kencing saja dan lihat dirimu. Karena istrimu melindungimu, kamu sampai sejauh ini. Gak apa-apa kalau kamu main mata sama cewek, tapi sekarang kamu berani berkomplot melawanku. Aku mau muntah. Sangat bagus. Song Xiao Xiao. Sekarang karena masalah gaya pribadimu.
Saya akan memeriksa proyekmu sebelumnya. Padara Pemegang Sam Tiga Hari Lagi, saya akan memberitahu Pemegang Sam. Kamu tunggu saja kehancuran total. Sayang ini. Bawa dia ke kantor saya. Hari ini saya ingin berbicara dengan suami saya dengan baik. Sayang, dengarkan penjelasan saya, semua ini hanya kesalahpahaman. Saillant, Dangar Campange Lazanseya. Xiao Xiao. Meskipun kita telah bekerja sama di perusahaan selama beberapa tahun, kita belum pernah benar-benar mengobrol. Kali ini, terima kasih sudah menyadarkan aku. Kalau ada masalah di perusahaan, kapan saja kamu bisa mencari kakak. Baik. Kita pergi. Li Siki. Sudah tinggal di rumahku beberapa hari. Kapan kalian pindah? Tian-Tian, izinkan aku dan ayah tinggal beberapa hari lagi. Penagih utang beberapa hari ini terus mencari aku. Setelah periode ini lewat, kita pergi. Sebenarnya berhutang berapa banyak? Menjual rumah yang Song Xiaoqiao beli, tetapi tetap tidak bisa. Jangan bicara lagi, aku sudah beberapa hari ini terus menelepon Song Xiaoqiao. Tapi dia tidak menjawab. Cepat pikirkan cara, aku tidak akan membiayai kalian. Li Siki, lepaskan. Sudah beberapa hari ini aku menahan diri. Beri aku kali ini saja. Aku tebak. Kamu menginginkannya, kan? Li Siki. Ayahmu masih di sini. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin dia melihatnya. Kalau bukan karena idenya, kita tidak akan jadi seperti ini. Sekarang, aku ingin melampiaskan semua kebencianku. Li Siki. Hadapi dia langsung. Jangan seperti anjing yang hanya muncul padaku. Li Ziki Song Desheng. Kamu benar-benar susah dicari. Bro, Long. Kalian berdua pintar bersembunyi ya. Utang 5 juta, kapan kamu lunasi? Bro Long. Lihat, aku sudah jual rumah, semua uangku jual sudah kuberi. Bisakah kau beri waktu sedikit lagi? Bro, Long, aku benar-benar tidak punya uang, beri aku waktu, aku akan minta sama istriku, dia pasti akan membantu. Kau pikir aku bodoh? Kau jadi begini karena telah berbuat yang salah terhadap istrimu? Kau pikir dia masih akan membantumu? Aku kasih tahu. Tidak peduli di bidang apa, sebagai manusia, harus punya prinsip. Kalau tidak, nurani akan hilang. Tidak ada yang akan membantumu. Kau berhutang banyak, tapi masih bisa simpan wanita cantik. Beruntung sekali. Bro Long, tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong jangan susahkan dia. Kau mengajariku cara melakukan hari ini. Rasanya sia-sia datang ke sini. Bahkan kalau setuju, tanyakan saudara-saudaraku apakah setuju. Jangan datang ke sini. Goddess. Sedangkan kamu, ikut saja kami dan bersenang-senanglah. Anggap saja itu sebagai pembayaran bunga kepada Li Siki. Pengunjung. Bawa orang tua itu pergi. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Tolong biarkan aku pergi. Tidak, aku mohon padamu untuk tidak melakukannya. Saudara Long, aku mohon, tolong biarkan dia pergi. Saudara Lunglung, lepaskan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Goddess. Salah siapa? Salahmu karena tidak melihat dengan benar. Kenal sama Li Siki, orang brengsek begini. Seperti kata pepatah, karma itu nyata, langit tidak memberi ampun. Xiao Qiao aku mohon, selamatkan aku, selamatkan Tian-Tian, Xiao Qiao. Maaf, pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Mereka telepon bikin kesal. Nagih utang lama, tidak ketemu mereka. Kasih sedikit petunjuk dong. Kamu benar-benar nakal ya. Tidak mau lihat hiburan bagus? Bicarakan nanti. Sebelum itu, biarkan aku makan beberapa ceri dulu. Kakak, ceri ini. Bukankah hadiah untukku?
ingin makannya. Kamu harus memohon padaku dengan baik. Kakek. Tolonglah. Berlutut. Kakak menyuapi aku. Buka mulut. Jangan jatuh cinta padaku ya. Tenang saja. Tidak akan lagi. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Bagaimana keluarga itu? Manis, manis, kamu baik-baik saja kan? Coba kamu lihat apakah baik-baik saja. Bro. Lihat, beri saya waktu. Saya janji segera kumpulkan semua uangnya. Untuk dibayar. Kira ini pengemis ya? Hari ini saya tidak dapat uang. Kami pasti tidak akan pergi. Ngomong-ngomong, saya dengar saat pernikahanmu, terungkap istrimu selingkuh. Sampai-sampai pernikahan gagalkan. Hari ini, Akan buat kamu berdua. lanjutkan pernikahan ini. Ayo mulai. Sembah bumi dan langit. Sembah orang tua. Saling menyembah sebagai suami istri. Seru banget. Brolong, lepaskan aku mohon. Li Siki. Semua ini terjadi karena ulahmu. Xiao Qiao. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan kami. Istriku, akhirnya kamu datang. Akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku. Putriku yang baik, aku tahu kamu pasti tidak akan melupakan ayah kandungmu. Siapa kalian? Dia adalah istriku. Dia bisa membayar semua utangku. Ya, benar. Putriku adalah eksekutif perusahaan. Jutaan yang kau bicarakan tidak ada artinya baginya. Jadi, kamu adalah wanita yang ditinggalkan oleh dua pria ini. Kamu orang baik, dalam keadaan seperti ini masih mau membantu mereka. Jangan salah paham, aku bukan membantu mereka. Aku hanya ingin melihat apakah sampah-sampah ini mendapatkan balasannya. Xiao Qiao, kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Aku ini ayah kandungmu. Xiao Qiao. Xiao Qiao, memaafkanku, ya? Kamu lupa? Aku suami yang paling kamu cintai. Kalian berdua benar-benar tidak sadar diri. Sudah melakukan banyak hal buruk, masih berharap orang memaafkan kalian. Sudah sampai di titik ini, aku tahu kesalahanku. Janji tidak akan mengkhianatimu lagi. Ya, maafkan saja Siki. Kami tidak menginginkan apapun lagi. Kami bisa hidup seperti dulu. Masa lalu memang menyenangkan. Aku akan memberimu biaya hidup bulanan, dan kamu tidak perlu lagi merasa lelah berlarian di luar. Apa bisa kau minta dalam kehidupan surgawi ini? Kenapa tak tahu cara merasa cukup dan bersyukur? Li Siki. Ingat ini? Saat pertama kali melihatnya, Anda meneteskan air mata dan saya pikir saya telah menemukan cinta dalam hidup saya. Kalian bertiga berencana mengirimku ke rumah sakit jiwa dan mengambil alih propertiku. Rencana kalian bodoh dan penuh celah yang kutemukan. Tato ini akan ada bersamaku sepanjang hidupku, mengingatkanku untuk tidak membuat kesalahan ini lagi. Joe kecil. Saya juga sempat bingung. Terpengaruh oleh Siki, saya janji, saya tidak akan berhubungan lagi dengannya. Aku ini ayah kandungmu. Song Desyeng. Kau sama sekali bukan ayahku. Xiao Xiao. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Meski kesal, tak bisa menolak ayah kandungmu. Berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu semua. Sejak kecil aku dan Li Siki tertukar, keluarga Li kaya, kau biarkan begitu saja. Setelah keluarga Li bangkrut dan karirku merangkak naik, baru kau mengakuiku kembali. Dia dijodohkan denganku lalu menghisap darahku. Kalian berdua memang tidak ada gunanya. Selesai sudah. Semuanya sudah selesai. Dasar pekandang. Kalau tahu kamu tidak berguna, aku tidak akan mengenalimu dulu. Lihat, kalau aku dengan Xiao Qiao, aku bakal lebih baik. Lihat sekarang, semua salahmu. Sekarang baru tahu keuntungan dengan Xiao Qiao.
Siapa yang bersikeras berjudi? Mengajak aku pula. Kalau bukan karena kamu berjudi, betapa dia mencintaiku. Dasar brengsek, kamu yang mau pergi, kamu tidak bisa mengendalikan diri. Kamu bilang mencintai Xiao Qiao. Kalau mencintai Xiao Qiao, wanita bermarga Zhao itu gimana? Karena kamu, abang gak benar, aku jadi gak benar juga. Aku sudah putus dengannya. Kalau bukan karena kamu dulu bilang mau kirim dia ke Xiao Qiao, mengerti selera Xiao Qiao, apa aku akan terjebak dengannya? Dasar Lisiki. Kalau tahu begini, dulu nggak perlu ngurusin kamu. Setelah keluarga Li bangkrut, aku nggak perlu akui kamu. Kamu nggak akan bisa nikah sama Xiao Qiao. Kamu sama sekali nggak tahu terima kasih. Kamu kira aku mau jadi anak kamu? Mengikuti penjudi seperti kamu, apa masa depanku? Kamu siapa bisa ngomong kayak gitu sama ayahmu? Memang ini salahmu, kamu sendiri gak berguna, terus berharap punya anak baik. Dasar anak kurang ajar, gak tahu hormat, mau kubunuh kamu, pembawa sial, kamu membawa nasib buruk kemanapun kamu pergi. Kamu yang kurang ajar. Seluruh hidupku hancur karena kamu. Ayah. 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 Ayah jangan menakuti aku, bangunlah. Ini semua salahmu. Kenapa kamu memprovokasi saya? Saya tidak sengaja mendorongmu. Ayah. Ayah. Lisiki. Ini adalah karma. Jangan coba kabur. Saya sudah menghubungi tim penegak hukum. Berhenti, jangan pergi. Liski Zhao Tiantian, kalian terkait dengan beberapa kasus kriminal. Kami sudah memiliki bukti terkait. Sekarang resmi menangkap kalian. Jangan. Kalian semua, ikut dengan kami sebentar. Hei, kami warga baik-baik. Warga baik-baik, kami mendapat laporan bahwa kalian memperkosa Zhao Tiantian. Kami akan menyelidiki kalian, melakukan hal ilegal. Siapapun tidak bisa lolos. Bawa mereka pergi. Katanya kamu ingin bertemu denganku. Kebetulan aku juga ada urusan denganmu. Di depanmu surat perceraian. Tanda tangani saja. Semua sudah jelas di dalam perjanjian. Kamu harus pergi tanpa membawa harta. Xiao Qi, Apalagi yang kamu... aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Kapan tepatnya kamu menemukannya? Kamu benar-benar ingin... Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Apakah ingat malam sebulan sebelum kita menikah? Aku tanyakan satu pertanyaan padamu. Suami Iya, bilang apakah akan ada hari kamu ingin merencanakan sesuatu padaku. bagaimana mungkin? Kecerdasanku di depanmu sama sekali tidak ada apa-apanya, jika aku punya pikiran licik. Pasti kamu bisa langsung tahu. Kamu tahu saja sudah cukup. Suamiku, bersama baik, kamu pasti tidak akan kekurangan apapun di hidup ini. Tapi kalau kamu benar-benar mau memanipulasi aku akan membuatmu mengerti apa itu tidak bersisa sama sekali. Sudahlah, segera istirahat. Jadi, malam itu adalah kesempatan terakhir yang kau berikan padaku. Betul, aku pernah memberimu kesempatan. Jika kamu berhenti tepat waktu, kita masih bisa jadi pasangan yang membuat semua orang cemburu. Kamu tetap jadi pria paling aku cintai, Song Xiao Qiao. Tapi kamu memilih Song Desheng dan Zhao Tiantian, mereka mengkhianatiku. Asalkan aku mencintaimu. Cinta tanpa pamrih. Xiao Qiao adalah diriku sendiri. Adalah diriku sendiri yang melangkah selangkah demi selangkah ke kondisi terdesak ini, Xiao Qiao. Xiao Qiao. Maafkan aku, Xiao Qiao. Xiao Qiao. Lisiki, jangan bodoh. Aku bukan orang yang mudah jatuh cinta. Mana mungkin memberi kamu kesempatan. Kalian semua adalah musuhku. Peringatan itu cuma tanda aku siap untuk balas dendam. Semua sudah selesai. Ayo, Kak, mari kita cari tempat untuk merayakannya. Tentu, malam ini